Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Susana Marcelina Lekotompesi. Saya mahasiswa dari IAKN Ambon, Prodi Teologi, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan. Di saat ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang fenomenologi agama. Kita masuk pada sejarah munculnya fenomenologi agama. Ada 3 poin penting, yaitu yang pertama, fenomenologi dari filsafat ke ilmu sosial budaya. Yang kedua, filsafat fenomenologi Edmund Husserl dan pemikirannya. Dan yang ketiga, fenomenologi dalam ilmu sosial menurut Albert Schweitzer. Ya, secara etimologis, fenomenologi dari asal kata fenomen. Dalam bahasa Inggris, phenomenon, dan dalam bahasa Yunani, painomenon, yang artinya apa yang tampak atau memperlihatkan. Secara terminologis ada 4 poin. Yang pertama, objek persepsi atau apa yang diamati. Yang kedua, apa yang tampak pada kesadaran kita. Yang ketiga, objek pengalaman indrawi atau apa yang tampak pada panca indera kita. Dan yang keempat, suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati. Baik teman-teman, fenomenologi adalah studi tentang fenomena atau tentang segala sesuatu yang tampak bagi kita di dalam pengalaman subjektif, atau tentang bagaimana kita mengalami segala sesuatu di sekitar kita. Nah, fenomenologi agama adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala dalam agama atau praktek keagamaan agar bisa dipahami arti agama tersebut menurut penganutnya. Fenomenologi agama bisa diartikan sebagai studi agama yang membandingkan berbagai fenomena yang sama dari berbagai agama untuk memperoleh prinsip universal. Nah, teman-teman, fenomena yaitu realitas versus pengalaman kita tentang realitas. Untuk mencari pemecahan persoalan tersebut harus dilihat dari pengalaman manusia sehari-hari dalam mengalami pengertian. Seringkali manusia menjumpai hal-hal yang menggelapkan, yang mempersukar atau merintangi tercapainya kebenaran. Untuk memperoleh pengertian yang sempurna, manusia harus berpikir, harus berkontemplasi, sebab dalam pendirian yang spontan itu terkandung juga unsur-unsur subjektif. Bagi siapa yang menghendaki berjumpa dengan realitas yang sebenarnya, harus berani meninggalkan pendirian yang biasa. Itu oleh Husserl disebut phenomenologische reduction atau reduksi, artinya penyaringan. Yang disaring adalah Erlebnisse, yaitu pengalaman-pengalaman kita. Kemudian fenomena biasanya selalu menunjuk objek di luar kesadaran kita. Kita biasanya tertarik begitu saja kepada realitas, dan karena hanyut, maka kita begitu saja mengakui ini dan itu. Nah, pemahaman yang tidak murni, kita mempunyai banyak prasangka. Kemudian, manusia pada umumnya cenderung mengadakan afirmasi atau mengakui, misalnya ini memang ada, itu memang begitu, dan sebagainya. Penilaian dan penyimpulan itu yang harus ditahan. Tahanlah semua keputusan, tundalah tiap-tiap pikiran yang muncul mengenai realitas. Kemudian fenomenologi bertujuan untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan sifat-sifat alami pengalaman manusia dan makna yang ditempelkan padanya. Penelitian agama tidak cukup hanya bertumpu pada konsep agama atau normatif, atau hanya menggunakan model ilmu-ilmu sosial, melainkan keduanya saling menopang. Fenomenologi sebagai metode ada 6 poin. Yang pertama, fokus pada pengalaman subjektif seseorang atau sekelompok orang. Yang kedua, sifatnya personal, melihat dunia sebagaimana dialami oleh individu. Dan yang ketiga, berusaha untuk menjelaskan secara akurat satu fenomena berdasarkan perspektif atau pelakunya. Yang keempat, menginterpretasi pengalaman yang hidup dan hidup sehari-hari, memahami makna dari dunia di sekeliling kita. Yang kelima, mengasumsikan bahwa ada satu struktur dan esensi yang berkembang dalam pengalaman dan dapat diungkapkan atau dinarasikan. Yang keenam, mengasumsikan bahwa satu-satunya yang dapat kita ketahui adalah yang secara langsung dapat diamati dan dialami. Kita masuk pada filsafat fenomenologi Edmund Husserl dan pemikirannya.
Ya teman-teman, filsuf Edmund Husserl, dia dikenal sebagai founding father atau fenomenologi yang mengembangkan ide tentang dunia kehidupan atau life world. Ia menggunakan filsafat fenomenologi untuk mengetahui bagaimana sebenarnya struktur pengalaman yang merupakan cara manusia mengorganisasikan realitasnya sehingga menjadi terintegrasi dan autentik. Fenomenologi Husserl pada prinsipnya bercorak idealistik karena menyerukan untuk kembali kepada sumber asli pada diri subjek dan kesadaran. Adapun pokok-pokok pikiran Husserl mengenai fenomenologi, yang pertama, fenomena adalah realitas sendiri yang tampak. Yang kedua, tidak ada batas antara subjek dengan realitas. Yang ketiga, kesadaran bersifat intensional atau berdasarkan niat atau keinginan. Yang keempat, terdapat interaksi antara tindakan kesadaran atau noesis dengan objek yang disadari atau noema. Yang pertama, fenomena adalah realitas sendiri yang tampak. Menurut Husserl, fenomena adalah realitas sendiri yang tampak. Tidak ada selubung atau tirai yang memisahkan subjek dengan realitas, karena realitas itu sendiri yang tampak bagi subjek. Nah, dengan pandangan seperti ini, Husserl mencoba mengadakan semacam revolusi dalam filsafat barat atau kritik terhadap kaum positivistik. Sebagaimana yang dikemukakan, berarti membiarkan apa yang menunjukkan dirinya sendiri dilihat melalui dirinya sendiri dan dalam batas-batas dirinya sendiri, sebagaimana ia menunjukkan dirinya melalui dan dari dirinya sendiri. Yang kedua, tidak ada batas antara subjek dengan realitas. Pengalaman subjek harus selalu dipandang sebagai pengalaman yang terlibat secara aktif dengan dunia. Kesadaran tidak tertutup dari dunia, tetapi selalu menuju, mengarah, dan membuka pada dunia. Yang ketiga, kesadaran bersifat intensional. Salah satu hal yang muncul sebagai hasil fenomenologi Husserl ialah perhatian baru untuk intensionalitas kesadaran. Husserl belajar pada Franz Brentano yang mengambil alih istilah intensionalitas dari Brentano yang kemudian menjadi titik awal pembahasan filosofinya. Menurutnya, kesadaran kita tidak dapat dibayangkan tanpa sesuatu yang disadari. Supaya ada kesadaran memang diandaikan tiga hal, yaitu bahwa ada suatu subjek yang terbuka untuk objek-objek yang ada. Fenomenologi Husserl dibangun di atas setidaknya dua asumsi. Yang pertama, setiap pengalaman manusia sebenarnya adalah satu ekspresi dari kesadaran. Dan yang kedua, setiap bentuk kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Ketika melihat sebuah mobil, Anda membentuk gambaran tentang mobil di dalam pikiran Anda. Inilah yang disebut Husserl sebagai intensionalitas. Yang keempat, terdapat interaksi antara tindakan kesadaran atau noesis dengan objek yang disadari atau noema. Dalam rangka menghindari naturalisme ataupun psikologisme, Husserl memperkenalkan dua istilah baru yang diambilnya dari bahasa Yunani. Yang pertama, noesis, artinya tindak kesadaran atau objek kesadaran. Yang kedua, noema, artinya apa yang disadari. Intensionalitas sebagai konstitusi menunjukkan bahwa aktivitas-aktivitas intensional atau noesis berfungsi mengonstitusikan objek-objek intensional atau noema. Husserl memahami bahwa tindak kesadaran selalu mengarah kepada objek intensional sendiri, bukan objek yang diarah. Nah, konsekuensinya bukan ada dua objek noema dan objek konkret, tetapi cara bagaimana objek menampilkan diri pada kesadaran. Nah, oke, baik teman-teman, kita akan lanjut pada sikap natur versus sikap fenomenologis. Sikap natural adalah meyakini bahwa dunia sungguh-sungguh sebagaimana adanya, sebagaimana yang diamati dan dijumpai, atau objektif segala adanya di luar subjek. Kemudian sikap fenomenologi menetralkan keberadaan dunia yang diyakini oleh sikap natural.
Husserl tidak mempercayai keberadaan dunia jika sekedar apa yang diamati dan dijumpai, sebab ia punya keyakinan bahwa setiap penampakan selalu bersifat profil-profil atau potongan-potongan, sehingga diperlukan proses pengamatan yang berkeluasan dalam ruang. Pengamat harus berusaha tenang dan kritis terhadap apapun yang ditemui di lapangan. Informasi dari seorang informan akan diletakkan sebagai sepotong informasi yang perlu dilihat kaitannya dengan informasi dari informan lain. Kemudian, deskripsi fenomenologis. Dengan mendeskripsikan fenomena, maka pemahaman tentang objek yang diamati akan semakin jelas. Kemudian dengan deskripsi fenomenologis, sebuah objek diciptakan bukan sekedar dipaparkan. Artinya pada saat pengamat melakukan deskripsi, maka hakikatnya ia sedang menciptakan objek menurut kesadaran dan pengamatannya yang ia lakukan. Baik teman-teman, kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu fenomenologi dalam ilmu sosial menurut Alfred Schut. Dalam buah pemikiran, Schut merupakan sebuah jembatan konseptual antara pemikiran fenomenologi pendahulunya yang bernuansakan filsafat sosial dan psikologis dengan ilmu sosial yang berkaitan langsung dengan manusia pada tingkat kolektif, yaitu masyarakat. Dengan posisi pemikiran Alfred Schut yang berada di tengah-tengah, pemikiran fenomenologi murni dengan ilmu sosial menyebabkan buah pemikirannya mengandung konsep dari kedua belah pihak. Kemudian Alfred berpendapat bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Pemahaman secara subjektif terhadap sesuatu tindakan sangat menentukan terhadap kelangsungan proses interaksi sosial, baik bagi aktor yang memberikan arti terhadap tindakannya sendiri maupun bagi pihak lain yang akan menerjemahkan dan memahaminya, serta yang akan beraksi atau bertindak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh aktor. Schut mengkhususkan perhatiannya kepada satu bentuk dari subjektivitas yang disebutnya antar subjektivitas. Konsep ini menunjuk kepada pemisahan keadaan subjektif atau secara sederhana menunjuk kepada dimensi dari kesadaran umum ke kesadaran khusus kelompok sosial yang sedang saling berintegrasi. Dari banyak pemikiran Schut yang dipusatkan terhadap satu aspek dunia sosial yang disebutkan kehidupan dunia atau dunia kehidupan sehari-hari, inilah yang disebut dunia intersubjektif. Dalam dunia intersubjektif ini, orang menciptakan realitas sosial yang dipaksa oleh kehidupan sosial yang telah ada dan oleh struktur kultural ciptaan leluhur mereka. Oke teman-teman, kita akan lanjut dengan materi yang selanjutnya, yaitu tentang agama. Agama merupakan way of life atau pedoman hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Dalam fenomenologi, agama dikaji secara ilmiah. Adanya truth claim atau klaim kebenaran yang melekat pada agama-agama. Proper noun menyangkut agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Abstract noun yaitu dasar logika atau landasan ontologis. Agama dianalogikan sebagai bahasa atau ontologis metafisis. Orang tidak dapat menolak atau menghindari kenyataan adanya pluralitas bahasa. Namun kenyataan adanya keanekaragaman tidak dapat dijadikan argumen bahwa bahasa Jawa lebih sempurna, lebih baik, dan seterusnya dari bahasa Ambon. Karena sama-sama memiliki makna dan fungsi yang sama, yaitu sebagai alat komunikasi antara satu dengan lainnya. Religiositas atau keberagaman manusia pada umumnya adalah bersifat universal, infinite atau tidak terbatas, atau tidak tersekat-sekat. Namun, religiositas begitu mendalam atau abstrak, contohnya pure sciences, atau ilmu dasar seperti matematika, fisika, biologi yang menjadi landasan dasar atau topangan pokok. Dalam antropologi, agama dilihat dari sudut pengamatan yang berbeda-beda.
Fenomenologis merupakan suatu bentuk pendekatan keilmuan yang berusaha mencari hakikat atau esensi dari apa yang ada di balik segala macam bentuk manifestasi agama dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Fenomena keagamaan manusia sifatnya saling melengkapi dan saling memperkokoh sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang utuh. Teologi melihat fenomena bahasa sebagai pelaku bukan sebagai pengamat. Fenomena keberagaman bermula pada abad 19. Teologi tidak lagi menjadi the queen of sciences. Antropologi melihat fenomena keagamaan seperti footnote atau kelanjutan rumusan pemikiran Durkheim, Weber, Freud, dan Malinowski. Nah, metode fenomenologi dikembangkan oleh Rudolf Otto W.B. Christensen, G. van der Leeuw, dan Mircea Eliade. Fenomenologi merupakan esensi, makna, dan struktur fundamental dari pengalaman keberagaman manusia. Yang berikut, teolog menekankan kepada wahyu atau wahyu yang tertulis atau literary tradition pada budaya literate yang mengenal baca tulis, sedangkan pada budaya non-literate dianggap perlu diagamakan. Fenomenolog melihat fenomena keberagaman sebagai sensus numinis, the holy order, the sacred, dan sense of dependence dalam bentuk yang lebih sederhana dan fundamental. Fenomenolog meneliti fenomena keberagaman manusia secara universal, fundamental, dan esensial. Truth claim menjadi sifat dasar teologi yang menganggap miliknya lah yang paling unggul dan paling benar, sehingga menimbulkan mood of thought yang bersifat partikularistik, eksklusif, dan seringkali intoleran. Oleh pengamat studi agama, kecenderungan ini dianggap tidak atau kurang kondusif untuk mengantarkan penganut agama tertentu untuk melihat rumah tangga penganut agama lain secara bersahabat, sejuk, dan ramah. Kegiatan misa, sending, dan dakwah bertujuan untuk mencari pengikat dan menyelamatkan orang sebanyak-banyaknya, yang kadang tanpa mempedulikan perasaan orang lain yang menganut agama tertentu, untuk diselamatkan ulang lewat keyakinan yang dianggap paling benar. Pengikut diselamatkan dan diagamakan ulang lewat pintu agama masing-masing merupakan peristiwa yang pahit dalam pergaulan hidup sehari-hari. Pendekatan fenomenologis menekankan kepada hal-hal yang bersifat abstrak atau steril sehingga kurang mempunyai kerangka etis, pragmatis jika tidak diisi oleh doktrin teologi yang konkret, mengikat, atau kritik teologi terhadap fenomenologi. Studi empiris terhadap agama mulai diperkenalkan pada abad 19 dalam studi komparatif religius. Dari sini muncul disiplin-disiplin baru yang lebih empiris seperti sosiologi agama, antropologi agama, sejarah agama, psikologi agama, fenomenologi agama, dan lain-lain. Fenomenologi agama menggunakan pendekatan ilmu-ilmu kemanusiaan, menemukan keimanan universal pada penganut agama-agama primitif maupun modern. Dari pendekatan filsafat dan studi agama empiris, umat beragama dapat membedakan mana aspek agama yang universal, yang kategoris, intelektual, dan lokal, hipotesis, fisis. Keduanya tidak dapat dipertentangkan karena keduanya ibarat dua sisi mata uang. Selanjutnya, ada dua ciri menonjol dari corak pemikiran teologis. Yang pertama, personal komitmen terhadap ajaran agama adalah persoalan hidup dan mati. Pemeluk agama akan mempertahankan ajaran agamanya dengan gigih dan hingga rela berkorban sehingga agama erat dan dengan emosi. Yang kedua, bahasa yang digunakan pemeluk agama adalah bahasa seorang pelaku atau pemain, bukan bahasa pengamat atau peneliti dari luar. Kesetiaan pada agama berimplikasi terhadap kehidupannya. Seorang agamawan yang baik selalu menunjukkan dedikasi
yang tinggi terhadap agamanya hingga sanggup menderita untuk mempertahankan prinsip dan mencapai tujuan yang diperintahkan agama. Nah, truth claim mengarah kepada dogmatisme atau fanatisme sempit. Kita akan lanjut pada dasar perkembangan kepercayaan manusia dan masyarakat, agama sebagai sistem budaya, agama sebagai perekat sosial. Baik, teologi. Dalam bentuk teologi, agama dipandang sebagai sesuatu yang dimulai dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Manusia beragama karena Tuhan yang menanamkan kesadaran ini. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui berbagai penyataan, baik yang dikenal sebagai penyataan umum, seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, dan sebagainya, maupun penyataan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci. Meltoninger beranggapan bahwa agama sebagai suatu sistem keyakinan dan praktik yang digunakan oleh sekelompok masyarakat dalam berhadapan dengan problem-problem ultimate kehidupan manusia, masalah terakhir dari kehidupan ini. Kemudian Dunlop, agama sebagai suatu institusi atau bentuk kebudayaan yang menjalankan fungsi pengabdian kepada umat manusia untuk mana tidak tersedia institusi lain atau yang penanganannya tidak cukup dipersiapkan oleh lembaga lain. Menurut psikologis, agama dipahami sebagai penyakit mental. Menurut Sigmund Freud, agama merupakan neurosis obsesional universal manusia atau gangguan mental seperti neurosis obsesional anak-anak. Dia muncul dari Oedipus kompleks dari relasinya dengan ayah. Agama dengan demikian hanya dianggap sebagai kepercayaan dan ajaran yang cocok untuk bangsa manusia di masa kanak-kanak. Ketika manusia masuk dalam kehidupan dewasa, ia harus membuang agama dan menggantinya dengan bentuk-bentuk pemikiran yang sesuai dengan masa dewasa. Kemudian dasar perkembangan, kita masih dalam dasar perkembangan kepercayaan manusia dan masyarakat. Menurut William James, dalam pandangan subjektif psikologis, agama sebagai segala perasaan, perilaku, dan pengalaman manusia individu dalam kesunyiannya sejauh mereka memahami dirinya sendiri berada dalam kaitan dengan segala apa yang dianggap sebagai Tuhan. Kemudian Feuerbach melihat agama sebagai bentuk yang paling awal dan tidak langsung di luar diri manusia. Antropologi beranggapan bahwa agama juga merupakan sebuah pranata seperti banyak pranata lainnya di dalam sebuah kebudayaan atau suatu masyarakat. Pranata merupakan suatu aturan yang digunakan untuk mengatur manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan khusus tertentu. Kemudian sosiologi, agama tidak dilihat berdasarkan wahyu yang datang dari atas, tetapi dilihat atas dasar pengalaman konkret pada masa kini maupun pada masa lampau, atau produk budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi agama didasarkan pada pengalaman manusia. Manusia dalam hidupnya senantiasa bergumul dengan ketidakpastian akan hari esok, keberuntungan, kesehatan, dan sebagainya. Manusia juga bergumul dengan ketidakmampuannya, yaitu untuk mencapai apa yang diharapkan, baik yang bersifat sehari-hari maupun yang ideal. Konsep budaya menurut para ahli. Ada 5 para ahli yang beranggapan bahwa budaya adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Itu menurut E.B. Taylor. Kemudian menurut Arlington, kebudayaan merupakan konfigurasi dari tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang unsur-unsurnya digunakan bersama-sama dan ditularkan oleh para warga masyarakat. Kemudian menurut Konjaraningrat, kebudayaan ialah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar.
Kemudian Selo Sumarjan dan Soleman Sumardi, kebudayaan adalah semua hasil karya rasa dan cipta masyarakat. Yang terakhir Herkovits, kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang dicintai manusia. Jadi kebudayaan atau budaya menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia baik secara material maupun non-material. Kebudayaan kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan evolusionisme, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks. Nah, kebudayaan memiliki peranan sebagai berikut. Yang pertama, suatu hubungan pedoman antara manusia atau kelompoknya. Yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan dan kemampuan-kemampuan lain. Yang ketiga, sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia. Yang keempat, pembeda manusia dan binatang. Yang kelima, petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku di dalam pergaulan. Yang keenam, pengatur agama agar manusia dapat dimengerti sebagaimana seharusnya bertindak, berbuat. Dan yang ketujuh, sebagai modal dasar pembangunan. Kemudian agama sebagai sistem budaya. Menurut Clifford Geertz, agama pada dasarnya merupakan suatu sistem kultural yang memberikan makna dan eksistensi manusia. Agama sebagai sistem kebudayaan artinya simbol atau tindakan simbolik yang mampu menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat, mudah menyebar dan tidak mudah hilang dalam diri seseorang dengan cara membentuk konsepsi tentang sebuah tatanan umum eksistensi dan melekatkan konsepsi ini kepada pancaran-pancaran faktual, dan pada akhirnya perasaan dan motivasi itu akan terlibat sebagai suatu realitas yang unik. Menurut Clifford Geertz, secara lebih detail mendeskripsikan agama sebagai simbol atau sistem simbol adalah segala sesuatu yang memberikan seseorang ide-ide. Nah, simbol mengacu pada setiap objek, tindakan, peristiwa, sifat, atau hubungan yang dapat berperan sebagai wahana sebuah konsep, dan konsep ini adalah makna simbol. Yang kedua, simbol tersebut menciptakan perasaan atau suasana hati dan motivasi yang kuat, meresap dan tahan lama dalam diri manusia. Kemudian, simbol menimbulkan perasaan semacam aura faktualitas. Dalam beragama, mau tidak mau manusia akan selalu mempertanyakan bagaimana sesuatu yang irasional dapat dipercaya. Yang keempat, suasana hati dan motivasi itu tampak dalam tindakan secara realistis. Agama menjadi wadah untuk menetapkan makna. Agama tidak hanya memberi interpretasi atas kenyataan, tetapi pada waktu yang sama mempengaruhi kenyataan itu. Agama sebagai sistem kebudayaan menjadi salah sumber kekuatan dan jalan keluar atas kaos yang seringkali dihadapi oleh setiap manusia. Kekuatan yang diberikan agama terhadap manusia yang terancam oleh kaos yang mengerikan dan menakutkan itu dapat diterima, dijalani, dan diderita. Kebudayaan tampil sebagai perantara yang secara terus-menerus dipelihara oleh para pembentuknya dan generasi selanjutnya yang diwarisi kebudayaan tersebut. Pengalaman agama yang terdapat di masyarakat tersebut diproses oleh penganutnya dari sumber agama, yaitu wahyu, melalui penalaran sehingga agama menjadi membudaya dan membumi di tengah-tengah masyarakat. Ada dua pengaruh timbal balik agama dan budaya. Yang pertama, agama mempengaruhi kebudayaan kelompok masyarakat dan suku bangsa, dan yang kedua, kebudayaan cenderung mengubah keaslian agama sehingga menghasilkan penafsiran berlainan. Dalam pandangan sosiologi, perhatian utama terhadap agama terletak pada fungsinya dalam masyarakat. Agama merupakan implikasi dari perkembangan masyarakat. Kemudian menurut Emil Durkheim, ahli sosiolog, menyimpulkan bahwa sarana-sarana keagamaan adalah lambang-lambang masyarakat. Kesakralan bersumber pada kekuatan yang dinyatakan berlaku oleh masyarakat secara keseluruhan bagi setiap anggotanya. Komunitas umat agama-agama di dunia meyakini bahwa agama yang dipeluknya memiliki fungsi penting dalam kehidupan. Dalam pandangan teori struktural fungsional, masyarakat dipahami sebagai sistem sosial
yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula pada bagian yang lain. Kemudian dalam perspektif sosiologis, perilaku keberagaman memiliki fungsi manifest atau fungsi yang dikehendaki dan disadari dari adanya suatu fenomena sosial, dan fungsi laten atau fungsi yang tidak dikehendaki, tidak dimaksudkan dan tidak disadari dari adanya fenomena sosial yang ada dalam masyarakat. Karenanya, satu hal yang harus diperhatikan ketika menganalisis fungsi-fungsi sosial dari tingkah laku keagamaan adalah kehati-hatian dalam membedakan antara yang ingin dicapai oleh anggota-anggota suatu kelompok pemeluk tertentu dan akibat yang tidak dikehendaki dari tingkah laku mereka dalam kehidupan masyarakat. Fungsi agama dan masyarakat. Yang pertama, pendekatan fungsional, yaitu untuk mempertahankan keutuhan masyarakat secara terus-menerus. Yang kedua, perdamaian melalui agama. Seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntutan-tuntutan yang diajarkan oleh agama. Yang ketiga, kontrol sosial. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan sosial secara individu maupun berkelompok. Selanjutnya, agama telah mengajarkan kebenaran dan kebaikan dalam menjauhkan dari segala keburukan, pertikaian, diskriminasi, dan lain sebagainya. Hidup beragama pada sikap dan cara perwujudan sikap hidup beragama. Seseorang yang mampu menerima sesama yang beragama apapun sebagai hamba atau makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sesamanya adalah manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Seseorang yang tulus beragama mengasihi sesamanya tanpa pamrih. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjut pada teori-teori tentang asal-usul kepercayaan atau religi. Agama dan religi. Konsep agama dalam bahasa Sanskerta yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Maka agama berarti tidak kacau atau teratur. Dengan demikian, agama itu adalah peraturan, yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia maupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama. Ada beberapa istilah lain dari agama, antara lain religi atau religion. Religi dalam kata religi ini adalah berasal dari bahasa induk dari kedua bahasa tersebut, yaitu bahasa Latin religio dari akar kata relegare yang berarti mengikat. Nah, konsep religi, kata relegare mempunyai pengertian dasar berhati-hati dan berpegang pada norma-norma atau aturan secara ketat. Kata religi tersebut pada dasarnya mempunyai pengertian sebagai keyakinan akan adanya kekuatan gaib yang suci yang menentukan jalan hidup dan mempengaruhi kehidupan manusia yang dihadapi secara hati-hati dan diikuti jalan-jalan, aturan-aturan, serta norma-normanya secara ketat agar tidak sampai menyimpang dan lepas dari kehendak atau jalan yang telah ditetapkan oleh kekuatan gaib yang suci tersebut. Kemudian, masyarakat primitif dan ciri-ciri keagamaan masyarakat primitif. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama konsep masyarakat primitif, agama masyarakat primitif, agama suku, ciri-ciri keagamaan masyarakat primitif, bentuk-bentuk primitif dari agama, animisme, pra-animisme atau animatisme, totemisme, urmonoteisme, pemujaan terhadap leluhur. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia, di dalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah: yang pertama, masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Yang kedua, bercampur untuk waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Yang keempat, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Masyarakat primitif atau primitif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki pengertian dalam keadaan yang sangat sederhana, belum maju atau tentang peradaban terkebelakang, dan kebudayaan primitif adalah sederhana,
kuno atau tidak modern tentang peralatan atau senjata-senjata primitif. Istilah primitif ada yang mengistilahkan praliterate, non-literate, arkaik, dan sebagainya dengan pengertian bahwa sesuatu yang primitif itu sesuatu yang kuno. Sesudah ketinggalan zaman, prasejarah pengertian seperti ini kebanyakan dikemukakan oleh para ahli antropologi pada abad ke-19. Masyarakat primitif disebut juga masyarakat sederhana, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum mengalami perkembangan yang berarti, bahkan terbatas hanya berhubungan dengan usaha mencari dan menghasilkan bahan makanan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Agama masyarakat primitif. Manusia yang beragama akan mengakui bahwa agama dapat menghadirkan sesuatu yang sakral, dan kesakralan itulah yang kemudian melahirkan upacara keagamaan dalam bentuk pemujaan-pemujaan dan penyembahan, sehingga dari sinilah muncul keyakinan bahwa suatu ekspresi pemujaan yang berkembang menjadi praktek keagamaan yang dilakukan manusia disaksikan Tuhan. Kepercayaan manusia terhadap makhluk-makhluk halus dan supernatural merupakan bentuk kepercayaan pada masyarakat primitif. Agama suku. Suku merupakan sebuah realitas atau kenyataan dari sekelompok masyarakat tertentu yang ditandai oleh adanya kebiasaan-kebiasaan dan praktek hidup yang hanya ada pada kelompok masyarakat itu. Contohnya adat, budaya, kebiasaan. Agama suku adalah agama yang diberlakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu dengan kebiasaan dan praktek hidup yang hanya ada pada kelompok masyarakat itu sendiri atau bersifat eksklusif. Sifat-sifat agama suku: eksklusifme, primitif, statis, non-triumphalistik, non-proseulit, komunal, tidak punya tokoh spiritual, terbentuk begitu saja dan tidak sistematis. Dalam agama suku, semua dewa dan Tuhan diakui dan dihormati karena dianggap dewa pencipta yang mempunyai kekuasaan mutlak atas nasib kehidupan manusia. Kekuatan-kekuatan alam itu diajak dan dibujuk untuk melindungi manusia dengan pemberian sesaji dan upacara-upacara sesaji. Misalnya, orang Biak zaman dulu memberikan makanan pada Nanggi atau Warbevan Farunanggi. Upacara ini dilakukan saat panen dan hasil tangkapan yang melimpah, termasuk meminta agar warga mendapat perlindungan dari keganasan alam seperti gempa atau angin ribut. Nah, ciri-ciri keagamaan masyarakat primitif. Yang pertama, pandangan tentang alam semesta. Masyarakat primitif menganggap bahwa alam adalah sebagai subjek, artinya alam seakan-akan mempunyai jiwa makhluk yang berpribadi dan menempatkan alam sebagai subjek atau personal. Kemudian yang kedua, mudah mensakralkan objek tertentu. Masyarakat primitif mempunyai ciri yakni mudah mensakralkan objek tertentu. Artinya masyarakat primitif memandang sakral pada suatu yang menurut mereka mengandung kemanfaatan, kebaikan, atau bencana. Yang ketiga, sikap hidup yang serba magis. Ciri-ciri masyarakat primitif selanjutnya yaitu masyarakat yang kehidupannya selalu dihubungkan dengan hal-hal gaib. Ada hal-hal tertentu saja yang terjadi, masyarakat primitif langsung menghubungkannya dengan sesuatu hal yang magic. Kemudian yang keempat, hidup penuh dengan upacara keagamaan. Ciri yang terakhir yaitu hidup penuh dengan upacara keagamaan. Secara esensial sebenarnya dari keempat ciri masyarakat primitif mempunyai sisi substansi yang sama. Nah, bentuk-bentuk primitif dari agama yaitu animisme, praanimisme atau animatisme, totemisme, monoteisme, pemujaan terhadap leluhur. Animisme, kepercayaan animisme dari bahasa Latin anima atau roh adalah kepercayaan kepada makhluk halus, dan roh merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia primitif. Yang kemudian praanimisme atau animatisme merupakan kepercayaan atau teori untuk menjelaskan asal-usul historis dari agama. Yang kemudian totemisme berasal dari kata Ojibwa. Totetam merupakan patung yang terbuat dari kayu dan batu yang berbentuk hewan dan tumbuhan. Totetisme merupakan fenomena sosial sehingga totem tidak dipuja.
Kemudian monoteisme merupakan pandangan yang bersifat evolutif mengenai sejarah agama, yang melihat agama sebagai pengembangan dari bentuk-bentuk kepercayaan yang paling sederhana seperti animisme, animatisme, totemisme ke arah bentuk yang lebih tinggi seperti politeisme dan akhirnya kemudian pemujaan terhadap leluhur. Yang terakhir, pemujaan leluhur dapat diumumkan sebagai suatu kumpulan sikap kepercayaan dan praktik berhubungan dengan pendewaan orang-orang yang sudah meninggal dalam suatu komunitas. Baik, teman-teman, demikian materi yang dapat saya paparkan di hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.